kita usahakan agar kita tidak kehilangan kesempatan bagus ini dengan cara antara lain kita memperbanyak sedekah agar harta yang sudah diberikan oleh Allah, yang kita mengatakan bahwa harta itu kita miliki, itu kita diberi dengan rezeki yang banyak itu, kita diberi rasa tanggung jawab tentang pengelolaan harta itu. Jadi kesempatan bagus ini kita gunakan untuk memperbanyak sedekah yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga kita itu nanti mendapatkan fasilitas di akhirat berupa surga, dan sedekah itu mempercepat perjalanan kita setelah hisab untuk menuju ke surga. Nah, jadi jangan sampai harta kita itu hanya bermanfaat di dunia saja. Kita manfaatkan harta ini untuk menunjang kehidupan kita di dunia, tapi sekaligus harta yang kita miliki itu bisa menolong kita di akhirat. Atau bahkan bisa membuat kita itu diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dengan menggunakan harta itu. Jangan sampai harta yang kita miliki itu tidak bermanfaat di akhirat. Bagaimana tidak bermanfaat di akhirat? Di antara lain di antara kita itu senang menghitung-hitung tabungan. Alhamdulillah tabunganku sudah sekian. Alhamdulillah depositoku sudah sekian dan sebagainya. Nah, jangan sampai harta itu bermanfaat hanya di dunia saja, apalagi tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Gimana itu tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat? Ya duitnya diparkir di bank. Udah, ketika kita meninggal dunia, deposito kita di bank tuh banyak sekali. Ketika kita di akhirat, ternyata harta yang kita parkir di bank itu tidak menolong kita. Nah, oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kita mesti banyak-banyak bersedekah, terutama pada bulan Ramadan ini. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, fa'ayyus sadaqah afdal. Nah, pertanyaannya ada beberapa, tapi salah satu dari pertanyaan ini, saya ambil yang ini saja, yaitu fa'ayyus sadaqati afdal. Lalu sedekah yang seperti apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri juga sangat luar biasa murah hati dan banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Ini gambaran yang dilukiskan oleh Abdullah bin Abbas itu luar biasa. Abdullah bin Abbas bercerita, karena Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Di hari-hari biasa saja, Nabi Muhammad itu orang yang paling murah hati, suka memberi kepada orang lain, suka memberi harta, di samping menolong dalam kebaikan. Tapi ada yang keistimewaan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang paling murah hati, paling banyak sedekahnya Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, karena setiap Ramadan itu malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatan fi Ramadan hatta yansalikh. Setiap malam malaikat Jibril itu menemui Rasulullah pada bulan Ramadan. Untuk apa? Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, supaya bisa ngecek kembali bacaan Al-Qur'an oleh Nabi Muhammad. Coba Rasulullah yang begitu cerdas, yang menerima wahyu langsung, itu juga rajin membaca Al-Quran supaya bacanya tidak salah, supaya pemahamannya juga makin bagus begitu. Nah, pada bulan itu, bulan Ramadan, fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rih wal mursalah. Ini menggambarkannya betapa banyak sedekahnya itu, bahwa kemurah hatian Rasulullah itu dalam bersedekah itu lebih cepat
daripada hembusan air. Mohon maaf, daripada hembusan angin. Jadi angin berhembus terus begitu. Ya kadang-kadang kencang, kadang-kadang pelan begitu. Nah Rasulullah itu memberinya sedekah pada bulan Ramadan itu digambarkan lebih kencang, lebih cepat daripada angin. Ini kata kias ya. Jadi artinya Rasulullah itu begitu mempunyai harta yang bisa diberikan, berikan. Jangan sampai harta yang dimiliki itu tidak menolong di akhirat. Ya, sebagaimana kita ketahui Rasulullah ketika wafat kan tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan harta. Itu kalau kita bisa meniru semacam itu ya bagus. Cuma kita kan seringkali banyak ragu-ragunya. Ya, kalau aku nanti jatuh sakit gimana? Apalagi sekarang biaya pengobatan itu mahal sekali. Jadi bolehlah kita itu mempunyai simpanan yang kita cadangkan kalau kita sakit. Cuma cadangannya itu ya wajar-wajar saja. Ya, tentu tingkat tabungan itu relatif dari satu orang dengan orang lain ya, karena misalnya seseorang itu rawan sakit atau tidak itu beda. Terus jenis sakitnya apa? Nah, sakit tertentu itu biayanya lebih banyak daripada yang lain. Terus seberapa banyak kita boleh menyimpan harta dalam bentuk tabungan atau apa begitu sebagai cadangan nanti kalau suatu saat dibutuhkan. Itu relatif tergantung situasi orang per orang. Terutama pada hari-hari ini saat mana ekonomi Indonesia itu sangat lesu dan makin banyak orang jatuh miskin, maka sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah itu sangat penting karena sedekah itu akan memperbanyak perlipatan pahala bagi yang memberi dan menyelamatkan para penerima. Jadi ada dua sisi, bagi yang memberi itu pahalanya dilipat gandakan, di samping Allah akan memberi kemudahan rezekinya. Dari segi si penerima, maka mereka bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya. Padahal Rasulullah itu menyatakan bahwa kalau kita menolong orang lain, meskipun tanpa uang, itu sudah nilainya sedekah. Apalagi kalau itu dalam bentuk uang atau harta. Ya. Sedekah pada masa sulit seperti sekarang ini, itu sangat besar nilainya, dan menawarkan pahala yang berlipat-lipat. Karena pemberian itu bisa menghilangkan banyak beban dari para penerima. Ya. Karena orang miskin itu problemnya banyak. Ya. Mau makan tidak cukup misalnya, atau makan cukup tapi menyekolahkan anak nggak sanggup, tidak bisa membayar. Terus misalnya juga tidak punya tempat tinggal yang permanen, dia menyewa dari satu tempat ke tempat lain. Nanti kalau sudah habis masa sewanya, dia belum punya duit sebanyak itu, lalu kemana? Ya. Jadi memang problemnya orang miskin itu banyak sekali. Ketika sakit mau berobat nggak bisa. Nah, alhamdulillah sekarang ada BPJS, tapi tidak semua penyakit bisa di-cover dengan BPJS. Jadi sedekah itu bisa membebaskan orang-orang miskin dari berbagai macam kesulitan, termasuk misalnya kesulitan dalam bentuk beban hutang. Bisa menghilangkan kelaparan mereka, bisa memberi kesempatan mereka untuk berbisnis kecil-kecilan. Ya, kalau ada modal 500.000 aja, itu ada orang-orang yang bisa menggunakan untuk berdagang kecil-kecilan. Atau bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa habbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhilhu ala muslim. Coba ini memberi manfaat kepada orang lain itu mulai yang sekecil apapun tanpa modal harta. Perbuatan atau amal yang paling disukai oleh Allah adalah
menyenangkan orang lain. Sururun yudkhilhu ala muslim, kesenangan yang dimasukkan, yaitu yang dimasukkan kepada orang muslim, jadi menyenangkan orang lain. Au yakshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan-kesulitannya. Au yaqdiya anhu daina, atau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan kelaparannya. Terus Rasulullah memberikan perbandingan seberapa besar sih pahalanya sedekah atau pahalanya menolong orang lain. Wal an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Masjidil Madinah syahra. Aku berjalan-jalan bersama dengan teman untuk membantu mengatasi kesulitan orang lain, untuk menutupi kebutuhan orang lain. Itu lebih aku sukai dibanding dengan aku beriktikaf di masjidku, ya, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba sekarang ini kan banyak orang yang pergi umroh, terus berlama-lama iktikaf di Masjid Madinah, berlama-lama beriktikaf di Masjidil Haram. Nah, betapa besar di Jakarta saja atau di Indonesia kita ini senang sekali beriktikaf di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat-lipat. Nah, menurut Rasulullah, beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh itu masih kalah pahalanya dibanding dengan menolong orang lain. Nah, menolong orang lain itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, nih, kalau seorang dokter, dia pada bulan Ramadan banyak menolong orang. Orang sakit dibantu supaya sembuh bagaimana. Kemudian kalau dia bisa membantu orang-orang yang sakit jadi sembuh, yang asalnya tidak kuat puasa menjadi kuat puasa. Yang biasanya sholat itu tidak bisa berdiri, dia setelah sehat dia bisa berdiri. Itu kan kemajuan dan banyak pahala. Kalau dokter itu membantu orang yang asalnya sakit tidak kuat puasa, terus dengan pengobatan dia menjadi sembuh, kuat puasa. Nah, dokter ini kan mendapatkan pahala. Tapi tentu beda kalau niatnya berbeda. Kalau mengobati atau konsultasi, memberi konsultasi pada pasien itu niatnya cari duit, ya pahalanya duit itu. Tapi kalau niatnya itu menolong kebutuhan orang lain karena mengikuti perintah Allah, ya, dan mengikuti anjuran Nabi supaya bermanfaat untuk orang lain, itu baru yang pahalanya besar. Nah, bagaimana dengan orang lain? Dokter kan jarang. Ya, kita bisa yang lain, misalnya di masjid itu mesti dijaga kebersihannya. Aku mau bersih-bersih masjid. Kalau ada najis, kadang-kadang kucing itu masuk ke masjid lalu terus buang kotoran di situ atau pipis di situ, bersihkan. Nah, itu kan menolong orang lain. Nah, itu bisa pahalanya bisa berlipat-lipat. Misalnya lagi orang yang punya kebetulan kita punya saudara atau tetangga yang lumpuh, kemudian dibantu. Dia orang lumpuh tidak bisa mencari penghasilan, diantari makanan. Nah, itu menolong orang lain. Jadi kita banyak-banyak menolong. Nah, kalau kita tidak punya harta, ya udah kita tenaganya. Tapi kalau kita punya harta, kita bantu tenaga plus harta kita, ya, karena banyak orang yang menghadapi kesulitan yang untuk mengatasinya itu butuh biaya. Nah, bagaimana Allah itu melipat gandakan pahala itu? Bagi Allah itu gampang. Allah itu memberikan contoh itu bagaimana sedekah itu bisa berlipat ganda. Ini yang contoh yang paling gampang itu menanam padi, ya. Nah, kita bisa memahami bahwa Allah itu melipat gandakan pahala sedekah sampai ratusan atau bahkan bisa ribuan kali. Sesuai dengan tingkat keikhlasan pemberinya. Kalau dia ikhlas, dia dapat pahala. Karena sedekah itu akan memberikan multiplier effect.
saya pakai istilah ekonomi. Ya. Istilah ekonomi itu ada multiplier effect. Hasil atau manfaat dari sedekah kita yang beruntun, berpengaruh satu kepada berikutnya. Misalnya, ketika sedekah itu berupa memberi makanan 1 hari untuk seseorang, orang yang lapar, dia kepala keluarga, terus kita kasih makan untuk 1 hari. Dengan makan itu dia punya tenaga, lalu dia bekerja pada hari itu. Karena dia bekerja pada hari itu, dia dapat upah. Upahnya bisa dipakai untuk membeli makanan untuk 1 keluarga. Anggaplah misalnya keluarganya ada 5. Kita memberi makan kepada 1 orang kepala keluarga, dia bekerja, dia bisa memberi makan kepada 5 orang. Nah, ini kan multiplier effect. Terus kalau memberi makan kepada 5 orang anggota keluarga ini, mereka kan makan ada nasi, ada sayur, ada daging, ayam atau telur begitu. Padi, nasi yang kita makan itu kan ditanam oleh petani. Dengan kita makan, membuat padi mereka laku. Jadi berarti dengan kita makan itu, kita memberi sebagian rezeki kita kepada para petani, kepada para penanam sayur, kepada para peternak, kepada para sopir yang mengangkut dari desa ke kota, atau dari kota, dari pasar ke warung-warung kecil di tetangga kita. Nah, itu multiplier effect. Jadi memberi 1 piring, satu hari makan misalnya kepada satu orang, kemudian impact-nya kepada 1 keluarga. 1 keluarga itu makan bermacam-macam makanan. Ini sama dengan belanja mereka untuk membeli itu, memberi penghasilan kepada banyak orang lain. Terus orang lain itu karena mendapatkan penghasilan, mereka bisa membeli baju, bisa membeli macam-macam. Nah, itu akan membangkitkan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi dengan baik. Kalau orang, misalnya orang kaya terutama ya, duitnya banyak, disimpan, udah nganggur, nggak ada pengaruhnya terhadap ekonomi. Malah jumlah uang yang beredar menjadi kurang. Kalau jumlah uang yang beredar menjadi kurang, maka pasar menjadi lesu. Maka duit itu mesti berputar. Nah, berputar itu kalau kita mikirkan bagaimana aku mengeluarkan uang tetapi keuntungannya di dunia dan akhirat. Nah, itu sedekah. Nah, kalau saya mengatakan sedekah itu baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Kalau di dalam Al-Quran, istilah sedekah, zakat, dan infak itu suka silih berganti. Zakat kadang-kadang disebut sedekah, ya. Terus sedekah kadang-kadang yang maksud itu infak dan sebagainya. Tapi penggunaan istilah itu exchangeable, ya. Bisa diganti-ganti. Saya kasih contoh, kalau orang menerjemahkan surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau kita baca buku terjemah Al-Quran, pasti terjemahannya itu zakat. Loh, kalimatnya, kata-kata yang tersebut di situ kan sedekah. Tapi kenapa diartikan zakat? Nah, yang memberi istilah membeda-bedakan. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah, itu para ahli fikih. Tidak salah, itu tujuannya untuk memudahkan pendidikan, ya, untuk memudahkan pengajaran kepada orang awam. Jadi ada yang wajib, udahlah kita pakai konsensus ya, yang wajib kita beri nama zakat. Nah, terus kalau yang sunnah kita bilang sedekah. Nah, saya mau ngajak kembali kepada istilah Al-Quran supaya kita tidak terikat pada yang wajib saja. Yang sunnah pun kita jalani. Kenapa istilahnya itu sedekah? Disebut sedekah. Sedekah itu artinya pembenaran. Jadi kalau kita itu mau mengeluarkan harta untuk sedekah, berarti kita membenarkan keimanan kita. Kita beriman, percaya kepada janji Allah bahwa
rizki itu dijamin oleh Allah. Kalau saya yakin bahwa rizki saya dijanjikan oleh Allah pasti dipenuhi, saya nggak takut miskin. Nah, orang yang takut miskin, kalau aku berikan kepada orang lain, aku besok makan apa dong? Nah, kalau dia mengatakan begitu, berarti dia nggak yakin akan janji Allah. Kalau dia tidak yakin akan janji Allah, ya sama dengan dia tidak percaya kepada Allah. Jadi sedekah itu mengukuhkan, membenarkan omongan dengan perbuatan memberi sedekahnya itu membenarkan omongannya. Kalau orang bilang, aku beriman kepada Allah, tapi suruh bersedekah nggak mau, takut miskin, itu tidak, imannya perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Nah, terus kenapa disebut infak? Infak itu artinya spending, pengeluaran biaya, mengeluarkan dana. Nah, kita mau zakat yang wajib atau sunnah kan mesti mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta. Itu disebut infak. Tapi disebut juga zakat. Zakat itu artinya pembersihan. Kalau kita bersedekah, kita membersihkan hati kita. Membersihkan dari apa? Dari kemusyrikan. Kalau saya pelit tidak mau memberi orang lain, saya akan lalu mengandalkan, saya menganggap aku bisa hidup kalau ada uang. Itu berarti orang itu menyandarkan hidupnya pada uang. Padahal mestinya menyandarkan hidup itu pada Allah. Banyak kok orang yang tidak pernah pegang uang tapi hidup, ya. Ada orang-orang ya seperti orang yang lumpuh, itu kan nggak bisa bekerja, tapi tetap hidup. Terus ada juga orang yang hartanya triliunan rupiah, mati juga, mati muda. Jadi nggak ada hubungannya itu. Pokoknya kalau kita beriman, kita yakin bahwa Allah pasti menjamin rezekiku. Nah, kalau dijamin, sebagian kita sedekahkan. Di samping itu, Allah kan menjanjikan, kalau kamu menyedekahkan sebagian hartamu, aku ganti. Dan aku menggantinya lebih banyak. Nah, kalau kita percaya makin banyak sedekah. Ya, makin percaya makin banyak sedekah. Kalau orang tidak makin banyak kan masih ragu-ragu. Aduh, aku nanti diganti apa enggak? Aku diganti apa enggak? Ya. Jadi yakinkan saja. Dan jaminan rezeki itu tidak harus melalui pekerjaan kita, melalui tangan kita. Bisa jaminan rezeki itu melalui orang lain. Terutama kalau ada mekanisme sedekah ya. Itu kan tidak harus kita bekerja sendiri. Ya, kalau ada orang miskin karena sakit-sakit melulu, miskin karena dia idiot, ya memang dia nggak bisa kerja. Tapi rezekinya tetap dijamin. Siapa yang memberi? Bisa dari orang tuanya, bisa dari pamannya, bisa dari adiknya, bisa juga begitu. Karena adik nggak tega, ini kakak ini nggak bisa mendapatkan penghasilan, aku kasih, bisa begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita itu mau bersedekah, kita tuh mikir begini, aku ini ingin menjadi penyalur rezekinya orang lain nggak, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tante yang sudah tua, dia udah nggak bisa apa-apa, terus Allah kan menjamin rezekinya tante itu, terus kita terpanggil, aku kepingin menyalurkan rezeki Allah kepada dia. Dengan begitu aku menjadi penyalur rezekinya orang itu yang datangnya dari Allah. Kalau kita dengan sukarela menyediakan diri untuk menjadi penyalur, Allah akan senang. Oh, kamu mau ya jadi penyalur? Ya deh, ini aku kasih. Nah, karena kita itu melaksanakan janji Allah untuk menjamin rezeki tante itu, maka Allah nitip kepada kita, nih aku titipin untuk dia, aku titipin untuk dia. Nah, ketika Allah nitipin itu, Allah akan memberinya lebih banyak daripada kebutuhan orang itu, kebutuhan tante tadi. Jadi dengan begitu, kalau kita menjadi penyalur, rezeki kita akan banyak. Mohon maaf, ini maksud saya itu tidak dengan korupsi ya. Ada orang yang kepingin menjadi penyalur rezeki anak yatim, tapi itu dibisniskan. Dibisniskan itu misalnya ada 10 orang anak yatim. Terus
dia tampung, terus bikin buka kantor di pinggir jalan, tulis rumah anak yatim, rekening nomor sekian. Nah, itu duit banyak itu, ya, karena orang senang memberi sedekah kepada anak yatim, itu senang. Kasih, terus duitnya itu nggak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Ada sih yang untuk anak yatim itu, tapi yang untuk pribadi itu juga ada. Karena itu menguntungkan, terus dia sewa lagi rumah di pinggir jalan, kasih nama rumah yatim. Anak yatimnya mana? Ini kan tadi ada 10 anak, dibagi 5 ditaruh sana, 5 taruh sini. Dengan begitu kalau dicek, ada nggak anak yatimnya? Ada kok. Nanti kalau ada duit lagi, sewa lagi, dibagi lagi. 10, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 3. Jadi kalau dicek ya memang ada, tapi itu menjadi bisnis. Nah, bukan yang begitu, ya. Kalau kita menjadi penyalur rezeki untuk anak yatim, ya udah kita berkasih, nggak usah mencari dari orang lain, nanti Allah akan memberi. Ya. Yang coba saya lakukan ini kan, aku ingin menjadi penyalurnya Allah untuk para santri yang menghafal Quran. Kalau aku menjadi penyalur, kalau saya memberi sendiri aku nggak punya duit, terus aku jadi penyalur aja. Nah, pahalanya penyalur dan orang yang memberi itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya duit untuk bersedekah, jadi aja penyalur. Bisa aja ada anak yatim, nah, terus bilang sama teman-teman, tuh ada anak yatim tuh, kamu mau bagi nggak kepada dia? Terus, oh ya aku mau nitip ya, sampaikan. Tapi jangan diambil sendiri, ya. Ini problemnya itu banyak di antara kita ini nggak jujur, tidak disampaikan. Ya, wah kelihatannya dia ngurusi anak yatim kok, tapi dipakai sendiri bahkan bisa lebih banyak. Nah, kayaknya misalnya ini saya menjadi penyalur, udah aku yang menyalurkan dan Bapak Ibu menyaksikan. Kan saya di pengajian di mana-mana kan saya tidak bilang Bapak Ibu minta sumbangan gitu. Saya nggak pernah tidak suka minta seperti itu. Karena kalau saya minta seperti itu, nanti yang saya kasih itu, yang saya salurkan itu bisa tersinggung, kok aku diminta-mintain. Tapi Allah itu menggerakkan hati pemberi sedekah itu luar biasa, ya, luar biasa. Ada saja orang yang, aku mau nitip, ya nitip 10.000, 5.000, 100.000, 1 juta, ya sesuai dengan keadaan. Kalau memang bisanya nitip 10.000, ya udah 10.000, begitu. Ya, jadi dengan penghasilan yang kita banyak, kita bisa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak mempunyai penghasilan sendiri, coba kita dengan sukarela merasa terpanggil untuk menyalurkan. Ya. Ini saya kasih contoh, istri saya itu lihat di rumah sakit itu ada anak-anak yang sakit dan mereka biasanya dari keluarga miskin. Nah, tahu itu karena anak saya kan di rumah sakit, dia sekolah lagi di UI, prakteknya kan di rumah sakit Cipto. Itu ada anak-anak yang pengobatannya gratis. Pengobatannya itu mahal, jutaan. Tapi digratiskan oleh pemerintah. Tapi anak-anak itu untuk datang ke rumah sakit nggak punya duit untuk biayanya. Nah, ini kalau tidak datang sekali aja, tidak rutin, cepat mati dia. Terus bagaimana supaya anak itu bisa pergi ke rumah sakit? Kasih santunan untuk biaya. Asalnya inisiatifnya, ya udah deh, ini kamu kasihkan untuk mereka lewat anak saya misalnya. Ada teman-teman yang tahu, nitip. Sehingga akhirnya anak yang bisa di-cover untuk dibantu itu banyak, ya. Jadi kalau kita itu
mau menjadi penyalur, Allah itu akan mengangkat kita menjadi penyalur. Tapi kunci ya, jujur ya. Kembali kepada multiplier effect ya. Dengan penghasilan yang kita berikan kepada mereka itu, maka mereka bisa belanja. Belanja itu bisa meningkatkan pergerakan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi yang nanti akan membuat negara itu makmur. Perlipatan itu digambarkan oleh Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ayat ini populer sekali. Kalau orang itu bersedekah di jalan Allah, bukan karena pamer ya, itu bagaikan menanam satu benih padi misalnya. Kalau gandum juga bisa, tapi di tanah kita itu cocoknya padi. Kita tanam satu, nanti buahnya kan bisa ratusan. Digambarkan nanti menjadi 7 tangkai, masing-masing satu tangkai itu menghasilkan 100, kan menjadi 700. Bisa lebih banyak dari itu. Misalnya kita nanam pohon mangga, kalau padi itu kan sekali berbuah dipanen udah habis. Tapi kalau mangga kita tanam, nanti tahun ini berbuah, berapa banyak itu? Terus itu disedekahkan atau dijual juga silakan. Tapi contoh yang saya berikan ini bahwa kita hanya menanam satu biji, satu benih, kemudian Allah memberi hasilnya itu setiap tahun itu buahnya banyak. Nanti tahun depan berbuah lagi, tahun depan berbuah. Itu lebih daripada 700, lebih daripada 7.000. Jadi kalau Allah memberikan ini yang 100 itu yang gampang dilihat seketika, tapi pemberian itu perlipat gandaan itu bisa lebih banyak lagi. Nah ini kalau kita umpamakan sedekah, kita kalau memberi sedekah kepada pemulung misalnya, kita sedekah untuk makan, udah. Pemulungnya itu sholat nggak? Enggak. Misalnya, ya ada sih pemulung yang sholat, dia tidak sholat. Jadi bantuan kita, ya udah porsi yang dia makan itu, habis itu selesai. Bandingkan kalau kita memberi kepada anak sekolah, dengan kita beri uang untuk makan, dia bisa belajar. Dengan belajar itu ilmunya tambah. Nanti dengan banyaknya ilmu, dia nanti bisa mengajar. Ketika dia mengajar, yang memberi sedekah tadi mendapatkan pahala dari ilmunya dia, terus bisa dilipat gandakan lagi dengan belajarnya para murid-muridnya. Bandingkan lagi kalau itu anak yang menghafal Quran. Kita memberi makan satu piring aja pada anak yang sedang menghafal. Dengan kita beri makan satu piring, dia kuat ngaji. Dia baru Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pahalanya dia, kita dapat pahala yang sama dengan dia. Padahal Rasulullah mengatakan, Bismillah itu dihitungnya tuh per huruf. Bismi, bi 1, ismi, i-nya 1, s-nya 1, mim-nya 1. Ada 3 huruf. Setiap satu huruf dianggap 3 kebaikan, dan setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10. Jadi berapa itu? Terus padahal kalau anak menghafal Quran, bacanya nggak ada anak menghafal Quran, bacanya hanya sekali lewat, enggak. Berpuluh-puluh kali. Ya. Kalau ayah saya ngajari itu, kalau kamu mau menghafal, kamu baca minimum 40 kali. 40 kali hari ini dibaca 40 kali. Nah kalau kita memberi makan kepada anak itu, dia baru mengulang satu ayat aja, 40 kali, pahalanya berapa? Dan anak menghafal Quran itu nggak bisa, hari ini hafal, besok tetap hafal, itu nggak bisa. Apa yang dihafal hari ini, besok mungkin lupa. Mungkin sebagian lupa. Besok harus diulang lagi, 40 kali lagi. Besoknya diulang lagi, 40 kali lagi. Nah itu berarti multiplier efeknya menjadi lebih banyak. Nah perlipatan pahala atas pemberian sedekah itu bisa diperbesar hingga tak terduga. Kita nggak bisa ngitung lagi. Kalau itu diberikan kepada orang atau untuk memfasilitasi orang melakukan kebaikan. Kalau paling gampang itu bikin masjid. Itu kan kita memfasilitasi orang.
Dan kita membuat masjid, terus setiap kali orang sholat di situ dapat pahala. Kita sediakan air untuk wudhu, dia wudhu kita dapat pahala. Dia ada najis, dia membersihkan najisnya, kita dapat pahala. Karena menjaga kebersihan itu juga diperintahkan. Jadi dia membersihkan najisnya, pahala. Terus kemudian wudhu kita dapat pahala. Dia sholat kita dapat pahala. Kalau misalnya masjid itu umurnya 10 tahun aja. 10 tahun itu kan mengalir pahala banyak sekali. Nah itu orang yang cerdas akan menyalurkan sedekahnya di bidang-bidang yang multiplier efeknya makin besar, makin luas. Tapi orang yang malas mikirin begitu, udah di jalanan ada pengemis kasih, tapi hati-hati ya. Rasulullah mengatakan kalau ada orang mengemis sebagai sumber penghasilan, itu uang yang kita berikan itu sebenarnya atau bagaikan bara api dari neraka. Kalau itu bara api, orang itu minta bara api. Artinya menerimanya itu haram. Kalau dia menerimanya haram, memberinya ya haram juga dong. Jadi kita ngasih sedekah jangan sembarangan orang. Kita ngasih sedekah pada orang yang nggak minta-minta. Nah, kalau dia minta-minta, berarti kita yang harus proaktif. Tetangga kita mana sih tetangga kita yang miskin, yang tidak minta-minta. Oh ini miskin. Terus terutama kalau dia rajin beribadah, aku kasih sedekah biar dia bisa lebih intensif ibadahnya. Pahalanya lebih banyak lagi. Ya. Jadi kita kalau mau bersedekah, jangan menunggu orang datang minta, tapi kita yang survei mencari siapa orang yang butuh, betul-betul butuh. Orang miskin yang baik itu yang tidak minta-minta. Nah, kalau mereka nggak minta-minta kan kita nggak tahu bahwa mereka itu miskin. Maka kita mesti proaktif yang mencari. Nah, makin banyak jumlah orang yang memanfaatkan fasilitas itu, seperti misalnya masjid, maka makin banyak pula pahala yang mengalir kepada yang menyediakan fasilitas itu. Ya. Misalnya lagi, seorang yang memberi sedekah kepada anak yang sedang belajar di pesantren, tidak harus menghafal Quran, ya, tidak harus menghafal Al-Quran. Misalnya dia belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tafsir, kita biayai. Udah, kamu ke pesantren sana, aku biayai, tapi kamu belajar yang benar. Dia belajar sampai dia menjadi orang yang alim, yang banyak ilmunya. Terus dia mengajar. Dia bisanya pinter dan bisanya mengajar kan karena diberi bekal oleh orang ini yang memberi sedekah. Pahala yang mengalir tidak hanya datang dari pahala yang diperoleh oleh murid atau santri yang kita biayai tadi, tapi juga dia mengajar. Apa yang dilakukan pendidikan pengajarannya ini juga memberikan pahala lagi. Nanti ada murid-muridnya yang belajar dapat pahala lagi. Jadi ini kayak multi level marketing yang tidak ada batasnya. Download downline itu sampai seberapa jauh? Oh, nggak terbatas selama itu masih dimanfaatkan itu. Ya. Jadi kalau kita kepingin bersedekah, kita cari yang multiplier efeknya makin banyak. Ini Allah menyebutnya gini, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang mau menolong orang lain dalam kebaikan, maka orang yang menolong itu akan mendapatkan bagian yang sama dengan pahala yang diperoleh oleh yang melakukan kebaikan. Jadi orang masih pergi ke masjid, dia sholat, dia sendiri dapat pahala, tidak dikurangi. Terus yang memberi fasilitas dapat pahala juga yang sama. Dalam bentuk apapun. Misalnya AC. Wah ini sholat di sini panas, nggak tahan lama. Sediakan AC. Terus orang menjadi betah di situ. Yang mestinya habis sholat, gerah nih keluar. Terus karena nyaman, baca Quran dulu
Nah, dia berhenti baca Quran kan karena kenyamanan itu. Kenyamanan itu kita fasilitasi, dapat pahala. Tapi hati-hati ya, ada orang yang menyumbang AC ke masjid, tapi ada persyaratan. Ini AC yang di depan ini pindahin ke belakang. Aku ganti yang baru dari punyaku. Jadi dia maunya punya dia itu di depan supaya kelihatan orang. Wah, AC baru dari siapa ini? Oh, itu pamer, itu pamer. Nah, kalau memang yang di depan itu memang rusak, ditaruh di depan untuk mengganti yang rusak, itu oke lah. Tapi ada persyaratan, tapi harus ditaruh di sini di depan. Oh, itu ada niatan yang tidak pas, yaitu agar dipuji orang. Kemudian para pemberi sedekah atas kebaikan mereka dan pertolongan mereka itu kepada orang yang membutuhkan akan diberi hadiah besar yang tidak tertandingi. Apa itu? Surga. Surga itu kan tidak tertandingi karena fasilitas yang di situ bisa digunakan selama-lamanya, nggak ada berhentinya. Jadi surga dan fasilitasnya itu hadiah dari Allah yang sebagai balasan yang perlipatannya tidak terhingga. Nah, mereka akan diberi diberi pintu khusus oleh Allah, namanya pintu sedekah. Kalau pintu orang yang puasa disebut Ar-Rayyan, tapi kalau orang yang suka bersedekah nanti ada pintu khusus, yaitu pintu sedekah. Ini ada hadis yang agak panjang ya, bisa saya bacakan sebagian. Abu Hurairah bercerita mengutip Rasulullah SAW yang bersabda, "Man anfaqa zawjaini nudiya fil jannah." Ya Abdullah, hadza khair. Saya baca letterlek dulu ya. Man anfaqa zawjaini, siapa yang memberi nafkah kepada dua istri, maka dia akan dipanggil di surga. Terus dipanggilannya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini baik. Oh, kok memberi nafkah kepada dua istri? Apakah ini artinya dorongan untuk poligami? Lihat konteks ya. Zaman Nabi itu kan banyak orang terlibat dalam perang di jalan Allah, lalu terus banyak laki-laki yang meninggal dunia. Akibatnya banyak wanita menjadi janda, banyak anak-anak menjadi yatim. Nah, zaman itu tidak seperti sekarang, wanita gampang mencari pekerjaan. Saat itu kan tidak gampang. Jadi kalau ada wanita dengan anak-anak, tidak ada suaminya, ya kemungkinan besar keleleran, nggak bisa makan. Nah, untuk menolong itu, bisa kalian santuni. Ya udah, berilah santunan ke keluarga mereka. Tapi, aku maunya sekalian aku nikahi biar aku anggap itu keluarga aku sendiri. Boleh, ya, boleh. Jadi kalau kita baca di surat An-Nisa, itu konteksnya itu anak yatim, ya. Berilah santunan kepada anak yatim. Kalau kamu tidak bisa memberi dengan adil, ya udah kamu nikah aja 2, 3 atau 4 begitu. Artinya menikahi ibunya, gitu. Tapi gitu terus dipakai sebagai wah, itu kalau kita nikah lagi itu menuruti perintah Allah. Ya, konteksnya sama enggak gitu kan. Jadi ini bukan masalah itu. Tapi ada yang menerjemahkan zaujaini itu bukan istri. Ya, ada yang menerjemahkan secara kias, yaitu siapa yang mensedekahkan sepasang kuda, 2 kuda untuk perang di jalan Allah. Nah, itu ya oke lah, itu kiasan. Tapi kalau kita mau baca letterlek harfiah, ini artinya 2 istri gitu. Jadi, kenapa kok punya 2 istri kok bisa menyebabkan dia masuk surga? Niatnya kan memberi nafkah, niatnya kan menolong, bukan niatnya menyalurkan nafsu. Beda. Jadi kalau orang mengatakan kalau kamu pengen masuk surga, nikahilah wanita banyak sampai 4, nggak benar. Ini itu menyebabkan dia masuk surga karena kasih sayangnya, gitu. Bukan karena nafsunya. Itu kalau
menyayangi wanita. Faman kana min ahli sholati du'a min babis sholat. Orang yang suka sholat sunnah berbanyak, maka dia akan dipanggil ke surga melalui pintu sholat. Faman kana min ahli sedekah, ini poin kita. Kalau orang itu memang suka memberi sedekah, du'a min babis sedekah. Dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Nah, jadi nama pintunya itu sama dengan kegiatan ibadahnya. Yang namanya beda itu puasa. Waman kana min ahli shaumi du'a min babir rayyan. Siapa yang termasuk orang yang suka berpuasa, maka dia akan dipanggil masuk surga melewati pintu Rayyan. Rayyan itu artinya orang yang merasa segar setelah kehausan, setelah minum untuk mengatasi kehausan, itu Rayyan. Ini hadisnya ada tambahan sebenarnya. Saya kasih tahu sebentar saja. Lalu Abu Bakar bertanya, Rasulullah, apa ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Jadi ada orang namanya misalnya Umar, dia dipanggil di pintu sholat, panggil di pintu sedekah, pintu Rayyan. Ada nggak? Terus Rasulullah jawabnya, ada. Kamu termasuk. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap nanti kamu termasuk itu, karena Abu Bakar ini memang suka sekali melakukan kebaikan yang merata, ya. Sholat ya suka, puasa suka, sedekah juga suka, menolong orang lain juga suka, sehingga dia bebas mau masuk dari pintu mana bisa gitu. Terus juga orang yang suka bersedekah itu mendapatkan imbalan bukan hanya di akhirat, di surga, di dunia pun juga akan diberi hadiah. Apa itu? Kemudahan dalam hidup. Jadi orang yang rajin bersedekah itu nanti hidupnya menjadi gampang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi, bersedekah dan bertakwa dan mau mengakui kebenaran bahwa nanti Allah akan membalas, nanti Allah akan melipat gandakan pahalanya dan sebagainya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Jadi untuk mendapatkan kemudahan itu dimudahkan oleh Allah. Ini kalau kita lihat logikanya ya, dalam praktek sehari-hari, kalau orang itu memang rajin bersedekah, misalnya yang disedekahi tetangga-tetangga yang miskin, tapi lillahi ta'ala ya, bukan karena pamer, bukan karena minta dukungan politik gitu. Nanti kalau ada maling yang deketin rumah orang itu, siapa yang menjaga? Tetangga-tetangga itu. Tetangga itu, jangan ganggu. Ngapain kamu? Pergi. Kenapa kok mereka itu membantu begitu? Mereka kan berkepentingan secara lahiriah. Orang ini makin kaya, sedekahnya makin banyak. Kalau sedekahnya makin banyak, aku menerima sedekah dari dia makin banyak. Kalau dia sampai kemalingan, sampai hartanya habis, dia nggak bisa sedekah lagi, aku nggak dapat. Itu kalau orang miskinnya ini hitung-hitungan. Nah, kalau dia ikhlas ya dia dapat sedekah atau tidak tetap aja ikut menjaga. Tapi secara lahiriah dan kebanyakan orang itu kan ada pamrihnya. Nah, itu tetangga-tetangga yang jaga. Ya, mau masuk rumah itu nggak usah pakai satpam. Begitu datang, tetangga bukain pintu. Siapa yang nyuruh? Ya karena orang itu memang baik gitu. Jadi itu contoh kemudahan. Kalau misalnya orang semacam itu bangkrut bisnisnya, nanti teman-teman, gimana kamu bisnismu? Wah ini aku terpaksa tutup ini karena nggak nutup gitu. Biayanya itu terlalu banyak, keuntungannya nggak cukup gitu. Terus kalau dia memang orang baik, nanti akan ada aja teman-teman yang, kamu mau nggak? Ini ada kesempatan ini. Ada saja informasi-informasi yang bisa membantu dia. Ya, dengan demikian, sedekah itu menguntungkan pemberinya sendiri,
ya, dengan memperoleh kemudahan saat hidup di dunia dan tinggal di surga saat hidup di akhirat. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kamu sedekahkan itu untuk dirimu sendiri, nggak ada yang untuk Allah. Ya, Allah itu memang mau mendorong kita untuk bersedekah, tapi bukan untuk kepentingan Allah, kan untuk orang-orang lain yang lemah. Ya. Terus tapi kita akan diberi pahala oleh Allah kalau niatnya benar, yaitu hanya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan lain, bukan mencari ridhonya orang lain, bukan mencari pujian orang lain, bukan mencari dukungan politik orang lain. Nah, kalau niatnya seperti itu, baru dibalas oleh Allah secara penuh. Allah berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kamu tuh jangan bersedekah kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Dan percayalah, apapun yang kalian sedekahkan itu nanti akan dipenuhi pahalanya secara utuh, tidak dikurangi. La tudzlamun, tidak dikurangi, tidak dizalimi. Karena begitu besar keuntungan yang bisa diperoleh dari sedekah, Allah menganjurkan kita untuk bersegera menyisihkan sebagian harta kita itu untuk bersedekah sebelum ajal tiba. Padahal kan tidak ada orang yang tahu saya ini akan mati kapan, nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu, bisa saja nanti sore saya mati. Nah, mumpung aku masih hidup, aku sedekahkan hartaku, gitu. Ya, tentu dengan perhitungan-perhitungan ya, seperti tadi, cadangan untuk sendiri tetap perlu diperhitungkan supaya nanti ketika kita sendiri membutuhkan, kita tidak minta pertolongan orang, gitu. Jadi kalau sakit misalnya, ini cadangan untuk kalau aku sakit. Nah, supaya nanti ketika sakit tidak minta-minta kepada orang. Boleh itu kita menyisihkan, tapi proporsional ya. Ini Allah mendorongnya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang beriman, bersedekahlah kamu, sedekahkanlah sebagian dari apa yang aku berikan kepadamu sebelum datang hari di mana di situ tidak ada perdagangan, tidak ada pertemanan, tidak ada pertolongan, ya. Tidak ada jual beli. Kalau jual beli kan bisa transaksi. Aku membeli surga, nggak bisa, nggak ada uang, nggak laku di sana. Pertemanan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, nggak bisa menolong orang lain. Wala tidak ada pertemanan, wala syafaat, dan tidak ada syafaat. Syafaat itu artinya bantuan dari orang lain, seperti misalnya bapak, ibu, bapakku kan kiai, aku nanti surga ikut bapak, nggak bisa, karena masing-masing bertanggung jawab sendiri. Nah, wal kafiruna humudz zalimun, orang yang tidak mau bersedekah itu mereka telah berbuat zalim. Nah, jadi ini konteksnya itu suruh bersedekah ditutup dengan orang kafir itu zalim. Jadi kafirnya kenapa itu tidak mau bersedekah? Loh, tidak mau bersedekah kok kafir? Satu, dengan dia tidak mau dia tidak bersedekah karena dia khawatir menjadi miskin, kan dia tidak yakin bahwa rezekinya dijamin oleh Allah. Dengan dia menyandarkan hidup pada harta, berarti kan dia tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah. Ya. Terus juga orang yang tidak mau bersedekah itu kan tidak mengakui bahwa rizki yang dia terima itu sebenarnya dari Allah. Kalau itu dari Allah, ya mesti dia nurut apa yang dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah. Jadi hati-hati, orang yang tidak bersedekah itu bisa termasuk kafir. Ada ayat yang menyebutkan orang yang tidak mau berzakat itu musyrik. Musyriknya itu dari mana? Tadi sudah saya sebutkan, orang yang tidak mau bersedekah itu kan bakhil, kikir. Kenapa dia kikir? Dia takut kalau dia kehabisan duit, dia tidak bisa mempertahankan hidup, tidak bisa survive. Nah, kalau dia mengandalkan hidupannya pada uang, maka dia sudah menjadi musyrik karena menganggap uang sebagai ganti dari Allah yang menjamin kehidupan, gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ringkasnya adalah bahwa sedekah itu
bagus, dan sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan. Allah menyukai sedekah karena sedekah itu memberi manfaat kepada orang banyak. Perlipatan pahala sedekah itu sesuai dengan multiplier efek dari kemanfaatannya. Allah menjanjikan surga di akhirat dan kemudahan hidup di dunia bagi pemberi sedekah yang ikhlas, yang niatnya betul-betul hanya untuk Allah. Kita perlu bersegera dalam bersedekah sebelum kedatangan ajal, sebelum kedahuluan kematian. Semoga Allah memberi kita kemudahan untuk bersedekah dengan tujuan hanya untuk memperoleh ridha Allah. Amin.